Udah, oke. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Jadi kali ini gue mau ngobrol sama teman gue nih. Coba perkenalkan dulu, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama gue Chandra Ulia. Gue tuh biasanya dipanggil Ocha. Oke, jadi sebenarnya agak jauh sih ya nama Chandra dipanggil Ocha. Jauh banget Jauh itu, banget. nama panggilan rumah. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang karyanya Ocha nih. Oke Cak, sebelumnya gue mau nanya nih ke lu ya, kayak apa sih yang melatar belakangi lu tuh untuk ngebuat sebuah karya? Kebetulan kan karya lu ini kan dalam bentuk gambar ya, tulisan ini. Kira-kira apa sih alasannya itu? Sebetulnya gue tuh dari kecil emang suka gambar ya. Kayak bahkan, tapi gambarnya tuh kayak arsitek. Kayak dulu emang cita-cita gue pengen jadi arsitek. Iya. Terus makin lama kayak dari gambar ini nih, yaudah gue udah lama nih gak gambar-gambar. Dan terus pada satu titik tuh SMK, kayak gue biasalah anak remaja gimana sih, kayak banyak problemnya dan gue juga bingung tuh mau nyalurinnya ke siapa. Gue kayak ya kayak gitulah, paham lah pasti. Kayak akhirnya ya udahlah gue coba lagi untuk gambar, dan akhirnya dari situ tuh gue mulai kayak gue curhat ke gambar, dan dari surat-suratan gue itu ternyata jadi banyak karya. Itu sih awalnya karena gue pure curhat. Berarti untuk awalnya itu dari curhatan ya, atau keresahan lah. Iya. Untuk gambar pertama yang lu buat tuh tentang apa dan kenapa itu? Kayak lu mungkin lagi merasa sendiri apa diputusin atau apa? Itu gambar yang pertama kali gue buat itu karena percintaan. Oh, percintaan. Itu karena percintaan itu yang pertama kali gue buat dalam bentuk ekspresi abstrak ya. Iya, abstrak. Itu adalah tentang percintaan yang dimana ya SMK, masa percintaan remaja lah. Iya, dari 2 tahun hubungan itu gue putus dan akhirnya ya. Nah, terus biasanya sebelum untuk itu kan untuk awal-awal lu mulai gambar ya. Untuk sekarang ini biasanya inspirasi lu ngegambar itu dari mana? Kalau inspirasi sendiri tuh sebetulnya awal-awal tuh gue tertarik sama Michael Basquiat. Nah, itu dari dia. Tapi itu untuk warna-warna ya. Karena karena kalau si Michael itu warnanya kan asik. Iya. Kayak banyak banget lah. Nah, itu kalau dari segi warna ya. Cuma kalau dari segi gua tuh disebutnya personal brandingnya, kayak gua kan abstrak tapi nggak terlalu abstrak dan juga ekspresi. Jadi itu kayak lu kok nggak tahu itu tentang siapa, Bebas aja lah. iya, jadi kayak bebas lah, serah gua gambar kayak gimana hasilnya, yaudah ini gua kayak gitu. Nah, biasanya setiap lu ciptain karya itu, mungkin lu itu suka melihat dari isu-isu yang terjadi nggak sih? Kayak misalkan nih, kan belum lama ini ada tentang isu Raja Ampat, ya kan? Mungkin dari adanya isu itu lu bisa kayak terinspirasi lah buat ngegambar yang bertemakan tentang isu Raja Ampat. Nah, untuk sebelum-sebelumnya tuh kira-kira ada nggak sih mungkin yang gambar lu itu yang berkaitan dengan isu-isu? Kalau untuk isu ya, isu paling jadi gue kalau dalam gue menggambar ya, gue tuh nggak terlalu fokus sama masalah di luar dari personal gue, karena emang pure ya udah ini tuh personal gue. Kayak mungkin gue tuh pernah kayak isu-isu yang di sekitar gue paling gue jadiin sedikit gambar tambahan lah, di gambar gue ya, kayak tambahan sempurna aja lah. Iya, kayak gitu. Atau kalau mau desain untuk flyer apa kayak gitu paling. Berarti buat hasil karya lu itu kebanyakan tentang ya diri lu ya, diri entah gua, itu curhatan, entah itu apa. Tapi biasanya itu selain percintaan, mungkin kalau percintaan emang udah umum banget ya, alasan yang umum kayak setiap orang tuh mungkin ada aja ya, ada yang dia ngegambar tuh karena percintaan, mungkin entah itu putus, entah itu apa. Selain itu ada nggak sih mungkin alasan lainnya? Banyak banget sih, kayak dalam ekonomi, terus keadaan mental gua, terus ya pokoknya semua keresahan itu, emosional, marah, sedih, senang, itu semuanya ada. Oh, ada. Nah, mungkin kan sekarang nih Ocha udah bawa salah satu contoh karyanya nih, boleh nih kita lihat.
Jeng jeng. Nah jadi ini salah satu contoh karya dari Ocha. Ini sebenarnya lu bisa nggak sih, Kak, kasih tahu gue nih maksudnya apa nih dari lukisan ini? Jadi ini hide your pain ya. Ini tuh gue gambarin kayak nutupin kesedihan lah, nutupin apa yang sakit lah gitu, apa yang nggak sempurna tuh harus bisa mungkin tuh harus gue tutupin. Dan kenapa gue visualinnya ini wanita dan ini tuh dia bedak ya, ini jadi bedak. Oh bedak ya, ini tangannya ya, tangannya. Iya iya. Kenapa dia tuh pada bonyok? Ya karena emang nggak sempurna. Itu tuh semua luka-lukanya. Jadi sebisa mungkin ya harus ditutupin untuk eksis di dunia luar lah, untuk tampil di luar. Coba untuk menutupi sih ya. Oh Iya. Apanya ini namanya? Sponsnya. Spons lah ya. Iya. Wah, gua nggak tahu lah kalau namanya lah. Kayak gitu. Jadi kayak udah tutupin luka aja dulu. Kalau di luar tuh pura-pura biasa aja. Gitu. Oh, ke dalam kehidupan asli juga sama dong ya? Iya. Ya. Karena ini mimesis. Mimesis. Nah ini buat selanjutnya kan biasanya kayak ngegambar tuh kan ada banyak teknik-tekniknya ya Caya. Nah biasanya teknik yang lu gunain itu teknik apa sih, atau emang lu ya udah bebas aja gitu, nggak pakai teknik apa-apa ya, semau gua aja? Karena ya emang gue juga bukan dari akademis yang apa ya berkecimpung di dunia itu jurusannya, jadi ya udah coret-coret aja. Karena dari situ juga itu bisa apa ya, ngeluarin beban lah, kayak ada kepuasan sendiri, kayak coret ngasal atau apa, dan hasilnya itu kayak belakangan udah nggak apa-apa, mau gimana aja nggak apa-apa, Bebas, yang penting Bebas. udah berkarya aja dulu ya. Ay. Nah terus gue mau nanya, sebelumnya nih lu mungkin pernah ada nggak sih ikut kayak pameran-pameran tentang gambar-gambar gitu? Kalau pameran ini udah pernah gue, dan kebetulan ini kemarin juga gue ikut di pameran di acaranya anak unitas di Cafe Unindra. Oh iya, di kafe. Ya paling kalau pameran sih kayak gitu, kayak dari ikuti teman-teman deket lah. Oh ya, yang sebelumnya juga yang Solidarity juga lu ngegambar ya, itu Iya. kan ya di situ. Nah itu temanya apa tuh? Yang di Solidarity kayak api-api gitu sih ya, yang perempuan-perempuan. Yang tentang itu kan, itu kebetulan ada salah satu dari teman kita yang ngalamin musibah ya. Oh iya. Dan dia musibahnya itu kebakaran. Nah jadi gue gambar di situ tuh ya homies lah, tapi dalam keadaan terbakar. Tapi walaupun terbakar, mereka tetap masih satu loh, masih merangkul kayak gitu. Ya. Saling menguatkan lah ya. Iya, ay. Terus kira-kira kalau bisa sebutin nih 3 seniman yang mungkin kayak role model lu lah, kayak gua nih terinspirasi atau kiblatnya ke dia banget nih. Kira-kira siapa nih 3 seniman? 3 seniman ya. Iya. Gue kalau kiblat sih ke Ka'bah ya. Nah, sama Bang, kita juga tolong soal itu ya. Mungkin ya Ka'bah kayak lagi. yang menginspirasi lu. Siapa ya yang paling menginspirasi? Mungkin kalau untuk saat ini gue lagi suka sama si Edi, sama Om Edi Bonetski. Ya, Kenapa? kapan kita Edi Karena collab? dia kemarin komen postingan Instagram lu ya. Itu juga tuh, karena dia juga wah caur sih, kayak gayanya ya udah murakan, keren, Bebas Bebas sebenarnya, banget emang ya. bebas banget. bebas banget parah. Berarti yang pertama Kang Edi, Heeh. dua, Terus siapa ya? Kayaknya udah dah satu aja. satu itu aja. aja, Kalau satu. kayak mungkin karya-karyanya Muklai gitu, lu ngikutin kan? Muklai kebetulan ngikutin, cuma ya nggak apa-apa kan ngikutin doang, tapi nggak jadiin ngikutin. role Ya, model. enggak. Iya. Tapi kan kalau yang gue lihat kan situ dari pemilihan warna itu kan Emang lumayan bagus, iya. ya, cakep ya. Karena style dia juga kan yang ya kayak beda banget lah sama gambar gue yang abstrak Yang gitu-gitu abstrak ya, bebas ya. Ya, jadi kalau gue dia jadiin apa ya, jadiin dia role model kayaknya kagak nyambung, kagak masuk gitu. Nah, terus biasanya tuh lu kalau misalkan ngegambar ya itu pure dengan keresahan yang ada, atau kayak gue mau ngegambar tentang ini nih, mikirin tema dulu. Kalau untuk kayak gitu paling gue kayak gini loh, emang awalnya pasti dari keresahan, Iya, cuma keresahan.
itu apa kira-kira tantangan yang menurut lo kayaknya wah ini lumayan sih berat banget gitu? Tantangannya kayaknya emang kalau masalah waktu gitu ya pasti, cuma kan yang paling besar itu emang rasa males Malesnya sama itu sih ya. iya, rasa males itu kayak wah, apalagi kalau emang bener-bener lagi ada aja gitu yang recet nih, kayak entah di mana gitu, terus kayak pikiran, kayak waktu mah selalu ada, cuma rasa males Itu yang kayak mungkin gak bisa dihindari lah ya. parah sih itu. Sumpah itu tuh musuh terbesar, Terbesar itu rasa males, rasa gila. males. Terus biasanya buat medianya itu lu cuma di kanvas atau apapun bisa dijadikan media buat gambar bagaimana? Gua kebetulan di sketchbook, Sketchbook. terus kayak di papan atau di tembok juga, karena kan kebetulan ada jasa mural juga. Iya. Ya itu, dan ada tumbler juga. Ada tumbler. Ya. Oh ya teman-teman nih, jadi Ocha ini punya merchandise ya, Yo, merchandise. Nah waktu itu yang pertama itu Ocha udah ngeluarin baju, Iya. baju. Nah yang keduanya itu tumbler ya. Yang kedua tumbler. Buat teman-teman yang mungkin berminat bisa langsung lihat aja Instagramnya apa Cak? Instagram si merchandise-nya Merchandise-nya. santonism.merch. Nah mungkin nanti ada baju volume 2-nya atau Bakal ada. bisa langsung tuh bisa. Buat tumblernya juga Tumbler nanti juga ready akhir bulan ini. ada, waktu dekat udah ada. Mungkin itu aja sih Cak ya, terima kasih nih buat waktunya Cak ya. Yo, Dan Cak terus aman. semangat berkarya, jangan malas. Jaya, Hidup jaya. Jokowi.